Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di ruang cerita. Siapkan sebuah ruang dalam hati dan pikiran untuk kita bisa saling merasa. Karena sedikit ruang bisa membuat tenang. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah karena kita khususnya saya nih masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dan juga merasakan nikmat besar di bulan suci Ramadan tahun ini. Meski pada akhirnya pada bulan Ramadan kali ini nggak senormal Ramadan yang udah-udah gitu. Tapi jangan sedih teman-teman. Justru di tahun ini kita bisa jadi lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa ini karena akan lebih banyak waktu di rumahnya, ya kan? Yang tadinya nih sibuk terus ngurusin buka bareng sama temen, akhirnya bisa sibuk siapin buka puasa bareng keluarga. Terus yang tadinya jarang tadarus Quran, bisa jadi sekarang jadi tadarus Quran, lebih giat tadarusnya. Apapun yang udah Allah beri, harus banget kita syukuri. Apapun yang udah Allah beri, harus banget kita syukuri, ya nggak? Nah, di episode kali ini, saya pengen banget kepoin dikit aja masa kecil salah satu ustadz muda kondang yang juga anak rantau. Siapa ya? Kalau saya pribadi sih, memori yang paling diingat waktu masih kecil di bulan Ramadan itu, saya pernah nangis kencang sampai akhirnya ketiduran sendiri pas minta buka puasa di azan zuhur. Waktu itu umur saya 8 tahun, kelas 2 SD. Sebenarnya ya gak akan cukup sebentar sih kalau ngomongin memori masa kecil di bulan Ramadan yang bikin kangen tuh. Oke, gak usah kebanyakan intro, langsung aja kita kepoin Ustadz Syam El Marusi. Yuk! Halo, Assalamualaikum Ustadz Syam. Wait, pakai AirPods dulu. Salam. Oke, baik. Apa kabarnya Ustadz Syam? Sehat tuh. Terus sekarang masih tetap syuting Ustadz? Masih dong. Ih, hebat banget Billy. Kan Jakarta udah crowded banget Ustadz. Jadi ada beberapa pekerjaan kan yang dapat permission gitu sama pemerintah kan, kayak media tuh gak apa-apa. Jadi kalau pekerjaan komunikasi kayak kita ini masih bisa, masih aman lah ya. Karena siapa ya masih bisa keluar lah, maksudnya nggak kehalang. Cuma kalau masalah deg-degan penyakit mah takut juga lah. Iyalah. Siapa yang nggak takut? Iya benar-benar. Apalagi ya pemberitaan sekarang itu pada serem-serem sih. Nggak pernah gue baca berita. Ngeri ya. Asli deh. Parah. Iya. Jadi parno sendiri tau. Ya, nggak pernah TV, nggak lagi. Oh, iya. Di Instagram juga pada tenggelam gitu berita-berita tentang corona. Iya sih. Yaudah. Kalah sama kreativitas anak-anak TikTok. Iya benar-benar. Jadi yang muncul di timeline TikTok kan semua. Ustadz Syam main TikTok juga gak? Agak lah. Iya kirain gitu. Gue kemarin kan, adek gue kemarin kan, yang download kan, adek gue yang kecil, download dia. Tapi kan udah nggak di Jakarta, jadi gue hapus. Terus dia download di handphone nyokap kan. Tahu-tahu nyokap lihat dihapus juga sama nyokap, kan umur dia baru 3 tahun, jadi dia nggak ngerti kan. Ya Tapi dia tahu aplikasinya kok hilang. Pinter berarti. Ustadz Syam pulang kampung nggak? Gimana? Enggak kayaknya nih. Sedih banget. Kalau masih gini terus kayaknya enggak. Oke. Yaudah sekarang kan ceritanya mau berbagi cerita nih tentang nostalgia masa kecil. Biasanya kalau misalkan waktu dulu tuh masa kecil kalau menjelang bulan Ramadan tuh kan kayaknya seru banget gitu. Vibes-nya tuh beda sama yang sekarang. Kalau udah gede ya nggak sih? Ngerasa nggak sih, Ustaz? Menjelang bulan Ramadan apa pas bulan Ramadannya nih? Menjelang bulan Ramadan dan pas bulan Ramadannya. Vibes-nya tuh kayak beda banget gitu. Iya. Kalau gue nggak punya pengalaman menjelang bulan Ramadan.
Jadi pengalamannya pas Ramadan? Karena waktu kecil kan di pesantren, jadi sama aja aktivitasnya sehari-hari. Cuman ya lebih happy aja, lebih bahagia aja karena udah mau libur kan. Oh, pasti sih. Oh emang pesantren dari kapan Ustaz? Dari SMP sih. Waktu SD itu menjelang Ramadan, ya biasa aja sih menurutku. Ini nggak ada yang istimewa banget kayaknya. Nggak ada, soalnya gini nih, orang tua gue itu didikannya mau Ramadan nggak Ramadan sama aja. Sholat tetap di masjid 5 waktu sehari. Pokoknya ya ngaji ya sama aja, ngaji terus tiap hari, sekolah. Pokoknya nggak ada yang beda, bedanya cuma yang libur aja, liburnya aja yang bikin beda kan. Nggak ada momen yang nggak terlupakan gitu, kayak kalau gue kan dulu pernah tuh, jadi waktu kelas berapa ya, kelas 2 SD kalau nggak salah, kelas 2 SD tuh gue kayak ngerengek minta buka puasa pas zuhur gitu loh. Terus itu bukan menjelang, iya, itu pas udah masuk bulan, bulan buka. Kamu nanyanya menjelang dan pas puasa, Ustaz. Iya, dua kalau itu. Kalau pas bulan puasanya sih seru. Serunya gimana? Terus gimana? Ya, kamu dulu deh. Ya pokoknya waktu pas kelas 2 SD itu ber-8 tahun tuh ngerengek kan, Ma pengen buka, soalnya ngeliat temen gue yang satu kelas itu dia pada buka puasa gitu pas menjelang zuhur. Jadi kan balik sekolah tuh zuhur lah, menjelang zuhur, terus mereka pada buka gitu. Terus gue kayak pengen banget deh, aus gitu kan, ngeliat anak-anak pada minum. Udah gitu pas balik gue ngerengek sama si mama, ada pengen buka dong, boleh gak? Sayang, gak boleh, gak usah, pertahanin aja, kata sama gitu kan. Nangis lah gue, kejar tuh kan, sampai akhirnya gue tidur aja. Terus pas bangun-bangun udah asar, ditanya sama si mama, adek mau buka gak? Mau jadi buka gak? Gak usah, udah bentar lagi. Bilang gitu. Jadi tuh yang menurut gue yang paling gak bisa dilupain sih, itu doang. Nah, gantian ditanya. Kalau gue tuh emang gak kuat puasa ya dari dulu. Jadi gue tuh kalau dibilang gue ceramah tuh gue gak pernah ceramah tentang puasa sunnah segala macam, karena gue gak pernah puasa sunnah. Kenapa bisa gue mending ibadah yang lain deh. Kenapa gue gak kuat gitu, kayak apa, gak ada yang jalan aja gitu menurut gue. Jadi mending gue dahuluin yang wajib gitu. Maksud gue, ada kan orang yang kayak puasa sunnah tapi malah ketiduran mulu kan. Jadi nggak ada aktivitas yang jalan gitu. Padahal aktivitasnya ini hitungannya wajib gitu. Jadi mending gue dahuluin yang wajib. Mending gue ibadahnya yang lain aja, kayak Quran, sedekah, yang lain aja lah daripada puasa gue. Jadi gue tuh puasanya bener-bener Ramadan doang. Dan itu pun orang tua gue ngerti banget. Gue beberapa kali tuh, jangankan SD, SMP gue ya, udah SMP kelas 3 kali SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu, gue kayak lemes gitu jam 4 sore. Nyokap gue tuh udah maksa, udah buka aja, gak apa-apa, buka aja. Tapi gue mikirin gantinya tuh, gue harus ganti gimana. Soalnya gue kan jadi kayak pendiam banget gitu di rumah. Ini anak kayak gak kuat nih gitu. Udah kelihatan dari muka kali ya, ngenes banget. Justru waktu SD malah kuat karena main kan. SD main, dan ya namanya di kampung, puasa di kampung tuh seru banget. Jadi kayak habis sholat subuh gak ada yang pulang ke rumah tuh, pada jalan jogging semua, jalan kan, apa kayak car free day gitulah, pada jalan keluar, main petasan, terus main sarung. Seru lah itu ya, habis sholat subuh kan, pulang udah pada haus kan habis main. Gila. keringetan, bu keringet. Tapi gue mending di masjid kan, di masjid tuh nggak ada orang tua gue kan. Orang tua gue kan di rumah, biasanya kalau di rumah dipaksa ngaji mulu kan. Jadi mending gue sholat zuhur di masjid, terus habis itu gue tinggal di masjid, pura-pura ngaji aja dulu. Ngaji pas mereka pulang pada tidur kan, gue tuh berbaris kayak ikan kering gitu, sama teman-teman gue banyak banget.
anak-anak kecil gitu tapi pada ngaji dulu, ngaji sampai ketiduran sampai asar pulang seger dah tuh, main bola dikit, terus sambil si remaja-remaja ceweknya udah mulai datang kan buat ngatur buka puasa bersama di masjid. Pada semangat, kita yang cowok-cowok kan udah lihat cewek kayak gitu kan. Jadi tuh yang ya terus pas taraweh lagi buka puasa di masjid itu kita yang ngatur kan, ngatur kuenya, ngatur bagiannya gitu. Taraweh gantian juga jadi kalau jadi hostnya gitulah, jadi MC-nya sebelum ceramah. Seru ya kalau di kampung kayak gitu. Tapi kalau sekarang yang lo lihat Ustaz di kampung lo sendiri kayak masih kayak gitu nggak sih vibes-nya tuh kalau pas puasa? Halo? Ya ilahi, pasti kayak gini terus nih, kenapa ya? Ayo kita hubungkan ulang. Kok mati sih Ustaz? Halo? Halo? Kok tadi mati ya? Ya, nggak tahu tiba-tiba. Ya udah lanjut lagi deh ceritanya. Apaan tadi ya? Udah gitu doang. Kalau sekarang nih vibes-nya masih tetap sama nggak sih di kampung lo sendiri? Yang lo lihat gitu, vibes untuk Ramadannya, vibes pas bulan puasanya, suasananya masih udah sama? Beda, nggak ada, soalnya udah ada handphone. Oh gitu ya, sama berarti ya di seluruh pelosok desa juga sama kayak gitu kayaknya. Nggak ada lagi anak-anak keluar main kayak Car Free Day gitu, nggak ada. Udah pada pulang semua, terus ya udah kayak iktikaf di masjid pada bawa handphone juga kan. Iya, nggak asik banget berarti. Jadi tersekat ya nggak sih komunikasinya? Iya, jadi yang paling beruntung memang generasi kita sih, yang lahir 90 sampai 95 gitu lah. Iya, masih aman berarti gue. Bukan masih generasi micin. Masih dapat yang nggak pakai handphone gitu lah. Iya. Yang pejabat doang yang pakai handphone, dan handphone juga nggak terlalu canggih kan. Iya, benar. Handphonenya masih layar kuning. Masih nggak ada apa-apa di dalamnya, jadi kita masih ya menikmati lah untuk komunikasi sama teman-teman gitu, nongkrong bareng. Makanya gue sampai sekarang itu masih aktif banget sebenarnya buka puasa bersama gue tuh yang paling aktif sama teman SD. Oh, emang gak pernah terlupakan ya teman SD tuh 6 tahun sih. Ya tiap tahun kita bareng. Berarti kalau tahun ini nggak bisa bukber dong sama teman SD? Nggak bisa kayaknya nih. Bukber via ini aja, virtual bukber. Terus gue nggak terlalu lama menikmati itu karena kelas 1 SMP gue udah jadi imam tarawih. Oh iya. Cepetan gue soalnya. Mantap. Cepetan jadi anak yang serius. Ya bagus lah berarti. Nggak terlalu banyak bercanda hidupnya. Ya bagus sih, ada sisi positifnya, tapi menurut gue kalau gue punya anak nggak kayak gitu juga kali. Biarin aja waktunya main-main. Kehilangan masa mainnya. Gue sebenarnya orang yang nggak setuju kayak anak kecil di push gitu buat ini. Iya sih. Iya sama gue juga kayak gitu. Nyokap gue sebenarnya sepemikiran sama gue, nyokap gue tuh kalau sekarang gue lihat ya, adik gue kalau masih kecil tuh nggak ada yang disuruh kayak pakai jilbab gitu, nggak ada. Jadi pokoknya waktunya lu belum balik, belum wajib nutup aurat, terserah lu. Ngebebasin aja gitu ya. Ngebebasin, cuman diajarin doang kan, dilihatin, akhirnya dia penasaran sendiri kan. Coba kalau udah waktunya kayak udah mulai balik gitu, umur 14 lah, udah umur 14 tahun, itu udah jadi bener-bener tawanan, bener-bener lo nggak ada pilihan lain. Lo nggak bisa berpendapat.
Iya, harus toh. Terus selain itu ada lagi kan pengalaman yang luar biasa ketika Ramadan waktu masa kecil? Pengalaman yang lain gitu? Yang nggak terlupakan sama Ustadz Syam waktu kecil pas bulan puasa. Ramadan. Masih dong, masih temanya Ramadan kan? Gue itu pengalamannya lebih banyak pengalaman seru pas gue mau terawih sebenarnya ya. Karena gue masih kecil kan. Iya. Gue imam terawih pertama kali itu kontraknya sebulan. Tapi gue jadi imamnya cuma semalam doang karena malam kedua ada yang nelfon ke rumah gitu, protes gitu kan, gak mau diimamin sama anak kecil. Ya udah, gue cuma semalam doang jadi imamnya, terus habis itu jadi makmum, tapi gue nggak mau di masjid itu kan, gue cari masjid yang lain, sholat di tempat yang lain, masjid gitu. Terus habis itu ya malam ke-11 gue jadi imam lagi tuh sampai lebaran. Oh iya. Terawihnya. Insya Allah. Tapi bukan di masjid itu, di masjid yang lain. Keren banget. Itu nggak ada rasa grogis dikit pun tuh Ustaz? Nemamin kayak gitu? Nggak ada rasa grogi? Grogi lah. Tapi lancar kan? Itu berapa rakaat loh? Tarawih itu. Udah hafal mah. Ngapain juga, jadi banyak teman-teman yang nanya kan gimana caranya biar nggak grogi, ya kuasai materi lu gitu. Gimana lu nggak grogi kalau lu nggak kuasain? Siap. Gue dulu waktu kecil tarawih cuma 8 rakaat doang. Gak sanggup gue. Iya. Gue malah 8 rakaat itu pas sekarang udah dewasa baru nyobain yang 8 rakaat. Gue nggak pernah 8 rakaat waktu kecil, 23 terus. Gils, mantul sih. Karena bokap nyokap gue kan yang ini, kalau lu kebiasaan yang 20 rakaat, ntar lu pas dapet yang 8 enak, tapi orang yang kebiasaan 8 rakaat dapet 20 nggak sanggup. Iya itu dia, masalahnya itu. Bener deh, asli. Ya Allah, parah banget. Apa lagi ya, cerita apa lagi ya? Gue suka gugup deh kalau nelpon Ustadz tuh. Takut salah ngomong. Bahaya. Tapi ternyata view lu masih banyak ya? Apa? Lu sering view ternyata dulu ya? Iya. Lu baru nggak sekarang Ustadz, ya ampun. Lu harus bikin, lu emang cocok bikin podcast. Iya kan, ini kan gue memberanikan diri untuk membuat podcast Ustadz. Lu kenapa perlu jadi fotografer? Ya kan gue sambilan dong, masa iya podcast terus kan, gue juga harus punya sampingan biar cuannya terus mengalir. Gimana sih Tats? Kenapa lu nggak jadi penyiar aja daftar? Gue masih belum pede kalau jadi penyiar. Penyiar tuh asik. Kan gue juga disuruh jadi tuh ternyata Kenapa? Ternyata teman-teman gue yang lincah ngomong di TV itu karena semua pernah jadi penyiar gitu, kayak Ustadz Maulana gitu-gitu, pernah siaran di radio. Gue juga sempat ditawarin sih Tats untuk jadi penyiar radio di Bogor, cuma gue nya kayak masih ogah-ogahan gitu tuh waktu tahun-tahun lalu tuh. Jadi sekarang coba untuk memberanikan diri bikin podcast sendiri, jadi apa-apa masih sendiri. Lu kenapa nggak tertarik nyoba buat bikin podcast, Ustaz? Belum, tapi baru kepikiran sih, makanya tadi gue bikin video tuh kayak gitu-gitu. Iya, bikin aja Tats. Podcast tuh lebih enak kalau nggak diedit sebenarnya. Natural gitu ya? Iya, cuman gue takut ngomong kasar. Nah itu dia masalahnya. Ini juga kan beberapa nanti ada yang gue cut. Ya kali. Masalahnya kok malesnya gitu tuh nggak bisa jadi diri sendiri kan, karena status kan. Sebenarnya. Tapi itu adalah hal yang positif karena jadi rem. Iya sih. Cuma lu ini gak sih Ustadz, so far setelah lu jadi Ustadz kondang kan udah pasti jadi ini dong panutan banyak orang gitu loh. Terus kayak ngerasa ya Allah gue ngelakuin
salah dikit aja jadi booming gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Iyalah karena nggak bisa lah, kayak di depan orang tuh menurut mereka biasa, tapi kalau kita yang ngelakuin itu jadi dosa gitu kan. Iya gitu. Kayak misalnya ada yang misalnya minta foto sama gue cewek, terus dia upload, terus kayak dia nempel gitu kan, bukan gue, padahal bukan gue yang nempel gitu. Ya masa iya kan orang minta foto gitu gue suruh jauh-jauh gitu kan, gak enak. Iya sih. Biasanya kalau ada yang berjarak gitu fotonya, biasanya karena ada orang lain deket gue, kayak ada, Bu jangan deket-deket ya Mbak, jangan deket-deket. Tapi kalau misalnya kayak gue langsung gitu yang negur, yang mana bisa, apalagi kalau kayak udah rame gitu kan. Iya sih, benar juga. Jadi sekarang kegiatan lu syuting aja nih? Kegiatan lu sekarang syuting aja? Syuting terus ya itu doang sebenarnya. Sebenarnya gue masih lagi tesis, cuman gue lagi males banget, gue lagi nggak ngurusin kuliah. Terus Ustadz, ini kan jadi anak rantau di Jakarta udah lama banget berarti ya. Nah itu rasanya jadi anak rantau ketika Ramadan tuh seperti apa? Udah pasti kan kalau kangen tuh. Gue nggak pernah ngelewatin pertama puasa tanpa orang tua gue. Oh gitu. Sampai sekarang. Berarti? Ini pertama kali nih kayaknya. Oh, sedih banget berarti nih sekarang. Tapi kalau video call mah tiap hari kali. Hampir tiap hari. Orang tua tuh masih sampai sekarang masih bangunin gue. Ya ampun, so sweet sekali. Terus. Dan lebaran tuh gue nggak sama orang tua gue, walaupun gue lagi tugas di mana gitu di luar daerah, gue pasti mintanya kontrak gue berakhir sebelum lebaran, jadi gue bisa pulang. Ya ampun sedihnya. Tapi itu kalau misalnya gue nggak ngerti gue. Kalau misalnya sewaktu-waktu lo emang memaksa untuk pulang gitu, tuh berarti nanti status lo jadi ODP dong, kan dari kota. Kayaknya di Makassar udah berlaku deh kayak gitu, jadi kita dijagain di bandara gitu deh. Berarti pasti sedih banget rasanya di Ramadan tahun ini, ya enggak? Kayaknya sih. Enggak kayaknya. Cuman gue udah biasa. Udah pasti maksudnya, kali, bukan kayaknya. Ya udah pasti lah. Iya sih, ini bener deh Ramadan tersedih. Lo tau nggak, setiap Ramadan itu jualan apa saja pasti laku. Iya benar. Iya. Semuanya laku, apa aja usaha semua orang tuh berkah semua Ramadan tuh. Tapi nggak tahu lah tahun ini nih gimana. Tapi gue percaya sih kalau setiap Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan, meskipun lagi kondisi kayak gini, ya nggak sih? Iya sih, cuman kita doang yang harus tahu ngambil hikmahnya gitu. Iya, banyakin berdoa kali ya. Karena kan di bulan ini mah doa apa aja juga insya Allah lah. Yang paling sedih adik gue nih, karena di luar negeri ya, kejebaknya di Madinah. Oh iya, di Madinah juga dia udah masuk kan ya? Nggak ada sama sekali pesawat. Serius? Nggak boleh. Ya Allah, berarti itu udah lockdown total. Saudi tuh udah lockdown. Iya sih, parah, sedih banget sih kalau dipikir-pikir. Cuma ya lebih khusyuk kali insya Allah ibadahnya, karena kan banyaknya di rumah. Takut. Kegiatannya. Nyemen-nyemen udah jarang. Pergi ke warteg jarang. Ya sedihnya gitu sih. Orang-orang kecil gitu loh yang emang jualan takjil, ya nggak sih, yang biasanya ramai jadi sepi gitu doang sih. Kasian. Iya parah. Sepi banget sih di rumah gue juga, udah mulai nggak terlalu rame kayak dulu. Sebenarnya suka ada pawai obor gitu loh kalau di sini menjelang Ramadan tuh. Oh iya, di sini tuh. Ya, seru sekali.
Ya harus sabar ya Ustadz Syam, jadi nggak bisa kumpul bareng keluarga. Halo Tat. Halo, yes. Iya. Sedih sekali. Ya wes, ada yang mau diceritain lagi tak? Udah aman, kalau gue nggak sedih, gue aneh aja gitu, berasa aneh. Yang biasanya di rumah ya kayak yang biasanya kumpul keluarga sekarang jadi istirahat dulu. Jadi absen dulu. Absen banget. Iya. Sepertinya lu sudah mulai ngantuk ya Ustadz? Kagak. Ini jam tidur lu kan, gua ganggu deh jadinya. Kagak lah, gue mah jam tidur gue udah kacau, tapi besok gue live sih. Tuh. Jadi gue bakal tidur. Iya, lu harus tidur cepat. Yaudah, terima kasih banyak ya Ustadz Syam udah berbagi cerita di podcastnya gue. Kenapa? Sama-sama, sukses buat itunya. Iya. Podcastnya. Amin, insya Allah. Ntar kapan-kapan gue main deh ke Trans TV, nanti kita mengonten bareng, oke? Lu kalau membutuhkan fotografer boleh kontak gue, videografer juga boleh kontak gue ya. Gue jadi promosi. Asik. Iya dong, harus dong. Ya udah. Sukses juga buat Ustadz Syam. Salam buat anak-anak Trans TV sama salam buat keluarganya juga. Semangat ya Ustadz Syam. Jangan sampai kesiangan besok tuh live. Yaudah, oke. Assalamualaikum Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia obrolan sedikit aja bareng Ustadz Syam El-Marusi. Jadi kenapa saya bisa kenal sama Ustadz Syam? Ini terjadi di tahun 2017. Jadi tahun 2017 itu saya sempat kerja bareng sama Ustadz Syam El-Marusi. Udah gitu karena tiap hari ketemu sama Ustadz Syam, jadi lumayan dekat dan suka ngobrol. Dan ketika udah deket ya wajar lah sampai ngomong pun jadi gue elu gitu sama sekelas Ustadz. Oh ya, by the way, banyak juga yang ceritain masa kecil ketika Ramadan tiba. Dan kocak sih. Bacain yuk. Oke, kita bacain. Nah, ini dia beberapa cerita masa kecil yang udah saya keep nih. Oke, jadi ada beberapa teman saya yang alhamdulillah mau berbagi ceritanya. Ada yang katanya jualan es buah sama martel coy depan rumah. Hahaha, tukang bisnis mah tetap. Ada juga yang bilang sahur di kebun belakang sama keluarga. Tahun ini nggak bisa kayak gitu karena orang tua pindah ke Solo. Aduh, sian banget Nuna. Semoga next bisa lagi ya. Kumpul bareng keluarga dan sahur di kebun belakang. Ada lagi dari Ade Mauliduriza, bangunin orang sahur pakai petasan. Ini jahil banget sih. Kalau aku jadi tetangganya sih bakalan saya siram pakai air. Terus ada lagi katanya mohon maaf lahir batin. Suka nggak nyambung. Udah gitu ada lagi pas semua human lagi salat tarawih and Mimah malah jajan. Dasar jajan mulu. Ada lagi nyemen. Hohoho astagfirullah. Dasar ya. Terus yang terakhir terawih bawa bekal mie mentah buat diremes, yang bawa satu yang makan berlima. Iya, saya pernah tuh kayak gitu. Jadi bawa mie remes waktu itu kalau nggak salah sarimi rasa ayam bawang, terus pas beres salat tarawih tuh dikromsin gitu kan. Biasa salat tarawih cuma 8 rakaat, udah gitu kita makan bareng-bareng. Oke, yang di rumah juga boleh tuh sambil ngayal, ngingat-ngingat memori yang nggak bisa terlupakan di masa kecil ketika Ramadan. Ini berarti puasa hari kedua ya? Semoga selalu semangat puasanya, semoga pandeminya bisa berakhir di bulan penuh berkah ini, biar bisa pada mudik. Salah, biar bisa pulang kampung ya teman-teman.
Doa yang gak bakal berhenti untuk tim medis garda terdepan kita, untuk para pejuang jalanan juga, para jurnalis, relawan, para pekerja keras yang belum juga WFH. Aduh, semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa banyak berdoa, berzikir, tadarus Quran. Karena ini adalah waktu yang tepat banget untuk kaum muslim meminta segala hal yang baik sama Allah Subhanahu wa taala. Yuk banyak-banyakin berdoa, berzikir. Biar pandeminya ini cepet berakhir deh, biar kita bisa biar kita bisa silaturahim lagi sama teman-teman atau sama keluarga terdekat kita. Oke? Buat kamu, siapapun kamu di sana yang tentunya dengerin Ruang Cerita, jangan lupa sikat gigi, wudu, sholat isya, berdoa bagi umat muslim, matikan lampu tidur dan tarik selimutmu. Semoga tidurmu nyenyak. See you.